perkenalkan nama saya Alia Malika dari kelas 3E Administrasi Publik akan menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan juga IFAS dan EFAS dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Yang pertama adalah visi. Kalian bisa lihat di sini, visi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten itu ialah perpustakaan dan kearsipan sebagai pilar terwujudnya masyarakat Banten cerdas, berakhlakul karimah, dan juga pemerintahan yang akuntabel. Nah, visi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini sudah berorientasi pada masa depan karena ada kata terwujudnya. Selanjutnya adalah misi. Kalian bisa lihat di sini. Misi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten itu yang pertama merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya perpustakaan dan kearsipan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan di bidang perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan menuju standar nasional. Yang kelima, meningkatkan koleksi bahan perpustakaan dan hasanah arsip statis Provinsi Banten. Dan yang terakhir, meningkatkan kegemaran membaca dan tertib arsip. Misi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten ini sudah berorientasi pada masa sekarang karena ada kata kunci di meningkatkan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini adalah terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparansi, akuntabel, dan sumber daya aparatur yang berintegritas, berkompetensi, serta melayani masyarakat. Lalu selanjutnya ada terwujudnya pola interaksi perpustakaan antara lembaga, pemerintah swasta, pendidikan, masyarakat umum, dan pengembangan diversifikasi layanan serta terbangunnya sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan informasi. Yang selanjutnya ada sasaran. Sasarannya adalah yang pertama tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien. Yang kedua, meningkatkan minat baca masyarakat melalui promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan dan masyarakat umum. Yang ketiga ada termanfaatkannya sistem informasi kearsipan dan pengembangan portal kearsipan serta digitalisasi arsip. Nah, analisis sasaran ini lebih rinci dan memperhatikan langkah menuju pencapaian tujuan dengan mempromosikan gemar baca, membangun sinergitas dengan pendidikan, dan terakhir yaitu memanfaatkan kecanggihan teknologi. Tapi sasaran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten ini belum memenuhi SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound, karena dia nggak ada time boundnya. Saya akan menjelaskan IFAS. Faktor lingkungan internal. Yang pertama adalah kelebihan. Yang pertama, pelayanan perpustakaan mobil keliling, bobotnya itu 0,14, ratingnya 4, dan juga nilainya 0,56. Lalu yang kedua, ada pelayanan perpustakaan mobil pintar, bobotnya 0,13, ratingnya 3, dan nilainya 0,39. Dan yang ketiga, ada memiliki citra yang baik, bobotnya 0,15, ratingnya 4, dan juga nilainya 0,60. Yang terakhir, jumlah struktur organisasi yang ramping dan birokrasi singkat, itu bobotnya 0,12, ratingnya 3, dan juga nilainya 0,36. Dari keseluruhan kelebihan ini nilainya adalah 1,91. Lalu selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, cakupan koneksi SIKP masih belum optimal, itu bobotnya 0,10, ratingnya 3, dan nilainya 0,30. Lalu yang kedua, ada SDM secara kuantitas dan kualitas masih kurang, bobotnya 0,13, ratingnya 4, dan nilainya 0,52. Lalu yang ketiga adalah jumlah koleksi bahan perpustakaan dan kearsipan masih terbatas, bobotnya 0,10, ratingnya 3, dan nilainya 0,52. Lalu yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi komunikasi belum maksimal, bobotnya 0,13, ratingnya 4, dan juga nilainya 0,52. Keseluruhan dari jumlah kekurangan ini nilainya adalah 1,64. Kalau misalnya digabung, kelebihan dan kekurangan ini nilainya akan menjadi 3,35.
Saya akan menjelaskan EVAS, yaitu adalah faktor lingkungan eksternal. Peluangnya yang pertama adalah agenda yang dicanangkan Federasi IFLA, bobotnya itu 0,15, ratingnya 3, dan nilainya 0,45. Yang kedua adalah pengembangan sistem database informasi terintegrasi antara pemerintah Provinsi Banten PNRI dan ANRI. Bobotnya itu 0,15, ratingnya 3, dan nilainya 0,45. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan Perpusnas RI dan para stakeholder lainnya. Bobotnya itu 0,25, ratingnya 4, nilainya 1. Jumlahnya dari keseluruhan peluang adalah 1,90. Selanjutnya adalah ancaman. Yang pertama adalah indeks minat baca masyarakat masih sangat rendah. Bobotnya itu 0,10, ratingnya 2, dan nilainya 0,20. Yang kedua ada keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Bobotnya 0,25, ratingnya 4, dan nilainya 1. Lalu yang terakhir ada berkembangnya teknologi yang sangat cepat. Itu bobotnya 0,10, ratingnya 2, nilainya 0,20. Jumlahnya adalah 1,40. Jika peluang dan ancaman ditotalkan, hasilnya akan menjadi 3,3.